Halo semuanya, kenalkan kami dari kelompok 2 kelas kelima. Di sini kami akan mempresentasikan evaluasi keuangan negara dan daerah pada mata kuliah keuangan publik. Selamat menonton. Pengelolaan keuangan di tingkat negara dan daerah merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Sebuah sistem evaluasi keuangan negara dan daerah yang tepat sangat diperlukan sebagai bagian dari proses pengawasan dan pemeriksaan, serta untuk memastikan penggunaan sumber daya publik dapat digunakan secara tepat. Proses evaluasi yang dilakukan tidak hanya untuk menilai kepatuhan terhadap regulasi saja, tetapi juga merupakan bagian dari untuk mengukur efektivitas dan efisiensi dari penggunaan anggaran. Implementasi pengelolaan keuangan negara dan daerah masih ada tantangan dan hal tersebut dapat mengurangi efisiensi serta manfaat pengelolaan anggaran sehingga menuntut adanya proses evaluasi yang menyeluruh untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan. Proses evaluasi keuangan negara dan daerah merupakan aspek fundamental yang tidak dapat terpisahkan dari serangkaian siklus anggaran publik untuk menciptakan tata kelola keuangan yang berkualitas dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Baik, materi yang pertama itu adalah definisi evaluasi keuangan negara, di mana evaluasi keuangan negara adalah proses untuk menilai bagaimana pemerintah merencanakan, menggunakan, dan mempertanggungjawabkan anggaran. Nah, proses ini meliputi pemeriksaan dokumen, analisis realisasi anggaran, dan penilaian efektivitas pengendalian intern. Nah, secara keseluruhan, hasil dari evaluasi akan dijadikan dasar perbaikan kebijakan, penyusunan anggaran tahun berikutnya, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan bertanggung jawab. Selanjutnya adalah manfaat dari evaluasi keuangan negara, yaitu untuk meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitas sehingga masyarakat tahu bagaimana dana publik akan digunakan. Lalu yang kedua adalah untuk membantu mendeteksi lebih awal penyimpangan, inefisiensi, dan juga pelanggaran aturan. Yang ketiga adalah untuk memperkuat sistem pengendalian intern sehingga kualitas laporan keuangan meningkat, termasuk peluang untuk memperoleh opini WTP atau wajar tanpa pengecualian. Dan yang terakhir adalah untuk menilai efisiensi dan juga efektivitas program pemerintah sehingga anggaran dapat dialihkan ke program yang lebih berdampak. Yang selanjutnya ada indikator evaluasi keuangan negara, di mana indikator evaluasi keuangan negara meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama ada kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan keuangan yang berlaku, meliputi standar akuntansi dan regulasi fiskal. Yang kedua ada kualitas sistem pengendalian internal, termasuk pengawasan dan mekanisme pencegahan resiko konservasi dana. Yang ketiga ada efisiensi penggunaan anggaran, diukur melalui perbandingan input dan output kegiatan. Yang keempat ada efektivitas pencapaian hasil program yang dibiayai dari anggaran negara. Yang kelima ada transparansi pengelolaan keuangan, termasuk keterbukaan laporan dan akses publik terhadap informasi. Dan yang keenam ada akuntabilitas dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan kepada badan pengawas dan masyarakat. Proses evaluasi keuangan negara dimulai dari tahap pertama, tahap perencanaan pemeriksaan yang berfokus pada penentuan ruang lingkup, tujuan evaluasi, kriteria penilaian, serta metode pengumpulan bukti. Tahap ini menghasilkan rencana evaluasi yang memuat identifikasi risiko, fokus pemeriksaan, dan juga alokasi sumber daya auditor. Lalu, tahap yang kedua, tahap pengumpulan dan analisis bukti dilakukan melalui audit dokumen, verifikasi transaksi pengeluaran, pengecekan kepatuhan terhadap regulasi, dan juga pengujian efektivitas pengendalian intern. Auditor memanfaatkan analisis rasio keuangan, analisis tren anggaran, penelusuran fisik, wawancara, dan penilaian sistem untuk memperoleh data yang kompeten serta cukup. Hasil pemeriksaan awal diolah menjadi temuan yang menggambarkan kondisi aktual, penyebab timbulnya masalah, dan dampak terhadap pelaksanaan anggaran. Lalu tahap selanjutnya, tahap yang ketiga, yaitu tahap pelaporan temuan menghasilkan, laporan evaluasi atau laporan hasil pemeriksaan atau LHP yang berisi penjelasan mengenai kelemahan pengendalian intern, ketidakefisienan anggaran, pelanggaran regulasi, serta ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi program. Struktur laporan mencakup temuan, kesimpulan, dan rekomendasi yang bersifat wajib ditindaklanjuti oleh entitas pemerintah. Perumusan rekomendasi disusun berdasarkan analisis profesional auditor agar dapat diterapkan secara praktis dan memberikan dampak perbaikan. Dan yang terakhir, tahap keempat,
Tahap tindak lanjut dan juga monitoring memastikan rekomendasi yang diberikan benar-benar dilaksanakan. Proses tidak lanjut melibatkan pemutakhiran SOP, penguatan pengendalian intern, penyempurnaan proses anggaran, dan penyelesaian kerugian negara apabila ditemukan adanya indikasi penyimpangan. Pemantauan dilakukan oleh APIP dan juga BPK untuk memastikan tingkat kepatuhan entitas dalam menyelesaikan rekomendasi dan meningkatkan mutu tata kelola. Mekanisme evaluasi dijalankan melalui kombinasi audit internal, audit eksternal, dan pengawasan legislatif sebagai satu kesatuan sistem akuntabilitas publik. Studi kasus evaluasi pengelolaan keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. BPK pada semester pertama tahun 2012 melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat, pemerintah lembaga, dan pemerintah daerah. Pemeriksaan ini menemukan adanya 13.105 kasus penyimpangan dengan nilai total 12,48 triliun. Temuan tersebut mencakup ketidakpatuhan terhadap aturan, kesalahan administrasi, inefisiensi anggaran, serta kelemahan sistem pengendalian internal. Nilai sebesar 8,92 triliun berasal dari kerugian atau potensi kerugian negara yang terkait dengan transaksi tidak sah, pembayaran yang tidak sesuai ketentuan, dan pelaksanaan kegiatan yang tidak menghasilkan manfaat sesuai dengan perencanaan yang ada. Sisanya berkaitan dengan masalah administrasi seperti dokumen pertanggungjawaban yang tidak lengkap, lalu kesalahan pencatatan serta lemahnya verifikasi internal yang dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan lebih besar. Evaluasi BPK juga menyoroti akar masalah yang sering berulang, yaitu kurangnya kompetensi mengelola keuangan, disiplin administrasi yang rendah, dan ketidakpatuhan prosedur serta lemahnya penerapan sistem pengendalian intern atau SPI. Pola ini menunjukkan bahwa banyak instansi belum menerapkan pengawasan internal secara efektif. Evaluasi keuangan daerah adalah proses penilaian pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang tercermin dalam APBD. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai optimalisasi penggunaan sumber daya keuangan, pengukuran efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi sebagai dasar penyusunan kebijakan keuangan tahun berikutnya. Proses ini dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, BPK, dan juga Inspektorat Daerah. Indikator pengukuran evaluasi keuangan daerah menurut Muhammad Thoyib 2023 dan Hijrianti et al. Tahun 2025 terdapat indikator yang digunakan dalam evaluasi keuangan daerah yang dijabarkan sebagai beberapa poin berikut. Pertama, ada rasio kemandirian keuangan daerah, yaitu pendapatan asli daerah dibagi dengan total pendapatan daerah lalu dikali 100%. Yang kedua, ada rasio efektivitas PAD atau pendapatan asli daerah, yaitu realisasi pendapatan asli daerah dibagi dengan target pendapatan asli daerah lalu dikali 100%. Yang ketiga, ada rasio efisiensi belanja, yaitu realisasi belanja dibagi anggaran belanja lalu dikali dengan 100%. Yang terakhir itu ada rasio ketergantungan keuangan, yaitu dana transfer dari pemerintah pusat dibagi total pendapatan daerah lalu dikali dengan 100%. Evaluasi keuangan daerah adalah proses menilai pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Evaluasi mencakup yang pertama, perencanaan dan penganggaran, yaitu menilai kualitas penyusunan APBD. Yang kedua, pelaksanaan anggaran, yaitu melihat kesesuaian realisasi pendapatan dan belanja dengan rencana. Yang ketiga, kondisi keuangan daerah, yaitu mengukur kemandirian, fleksibilitas, dan solvabilitas daerah. Yang keempat, transparansi dan akuntabilitas, yaitu menilai kualitas dan ketepatan waktu pelaporan seperti LKPD. Yang kelima, efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan, yaitu memastikan anggaran digunakan tepat guna dan sesuai regulasi. Dan yang terakhir, tindak lanjut hasil evaluasi, yaitu berupa rekomendasi BPK atau Kemendagri dan perbaikan berkelanjutan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya adalah studi kasus dalam evaluasi keuangan daerah yang membahas tentang evaluasi kinerja keuangan daerah Provinsi Jawa Tengah menurut penelitian yang dilakukan oleh Hijrianti dan teman-teman pada tahun 2025. Di mana meskipun anggaran transfer ke daerah atau TKD terus meningkat, namun masih banyak pemerintah daerah yang tidak mengutamakan alokasi anggaran untuk belanja modal, melainkan untuk belanja operasional. Hal ini terjadi di tengah-tengah tingkat kemiskinan yang tinggi di Jawa Tengah.
yaitu 10,47% per Maret 2024. APBD Jawa Tengah tahun anggaran 2024 mengalami defisit sehingga menyebabkan ketidakseimbangan kinerja keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai min kinerja keuangan daerah di Jawa Tengah adalah 0,93 yang menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah di Jawa Tengah tergolong kurang optimal. Alokasi anggaran oleh pemerintah belum sepenuhnya sesuai dengan perencanaan yang ada, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah belum efektif. Jadi kesimpulannya adalah evaluasi keuangan negara dan daerah merupakan proses sistematis untuk menilai kualitas pengelolaan keuangan publik, memastikan tata kelola yang tertib, efisien, transparan, dan akuntabel. Pada tingkat nasional, evaluasi mencakup perencanaan pemeriksaan, pengumpulan dan analisis bukti, pelaporan temuan, serta tindak lanjut oleh audit internal, eksternal, dan legislatif. Sementara itu, evaluasi keuangan daerah menilai pengelolaan anggaran melalui 5 aspek utama: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, kondisi keuangan daerah, transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan. Melalui indikator seperti rasio, kemandirian, efektivitas PAD, efisiensi belanja, dan ketergantungan keuangan, evaluasi digunakan untuk memperbaiki kebijakan fiskal dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan publik guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.